kabarnya pagi ini, Bu? Luar biasa, Bu. Kalau Ibu Susi sendiri gimana? Sehat, Bu. Apalagi setelah melihat Ibu senyum-senyum kan. Sepertinya Ibu hari ini ceria sekali. Iya, Bu. Memang benar saya sangat moodnya itu sedang bagus sekali. Jangan-jangan ada hubungannya karena hari ini mau coaching ya. Iya, Bu. Ibu ini bisa menebak apa yang ada di pikiran saya ya. Nah, untuk coaching kali ini, ya saya dengar Ibu mau coaching dengan Bu Arniman ya? Iya, Bu. Hari ini kami sudah janjian, Bu, untuk melakukan coaching. Jadi apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Yang sudah saya persiapkan yang pertama adalah saya mempersiapkan waktu. Karena ini sudah kita bikin appointment bersama, jadi kami berdua mempersiapkan waktu di mana jadwal yang cocok, sehingga saya dan Bu Niman juga bisa hadir pada saat yang sama. Kemudian saya juga menyediakan tempat, Bu, mempersiapkan tempat agar proses coaching kali ini bisa berjalan dengan baik. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Untuk kali ini Ibu memilih coaching model apa untuk melaksanakan kegiatan ini? Untuk coaching saya memilih model Tirta, di mana saya nantinya akan menetapkan tujuan daripada pembicaraan, kemudian juga mengidentifikasi apa permasalahan ataupun topik dari pembicaraan yang akan ada di dalam proses coaching. Kemudian saya juga menggali informasi kira-kira rencana yang akan dilakukan Bu Niman ke depannya atas permasalahan yang terjadi, dan juga akan mengajak Bu Niman untuk bisa bertanggung jawab dengan apa rencana yang sudah dia dapatkan selama proses coaching. Ya, berarti Ibu ingin menggali berbagai informasi tersebut ya, Bu? Nah, untuk menggali informasi tersebut, kompetensi apa yang Ibu butuhkan agar Bu Iman mau mengutarakan semuanya? Di sini nanti saya berencana menerapkan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah presence ya, Bu, hadir sepenuhnya, di mana saya akan berusaha untuk bisa berada sepenuhnya, baik pikiran maupun jiwa saya maupun waktu, untuk bisa berbicara bersama dengan Bu Niman. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh Bu Niman nanti pada penjelasannya. Nah, berarti coaching ini nanti diharapkan berjalan dengan sukses ya, Bu? Untuk menyatakan keberhasilan ini, apakah ada indikator ketercapaian dari kompetensi-kompetensi yang tadi Ibu sudah sebutkan itu, sehingga nanti bisa kita tentukan apakah coaching ini sudah mencapai target keberhasilan tersebut atau tidak? Oh iya, Bu, tentu saja. Sebagai indikator keberhasilan proses coaching kali ini, saya mengharapkan Bu Niman bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Baik, Bu, tadi selama kita bercakap-cakap ini, saya memiliki beberapa catatan ya. Poin-poin penting yang Ibu sebutkan tadi, yang pertama adalah hari ini Ibu akan menjalankan coaching model Tirta, yang di dalamnya Ibu akan menggunakan kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan sepenuhnya, serta mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari Bu Niman. Kemudian, saya berharap nanti, Bu, selama sesi coaching ini, Ibu bisa membantu dan mengarahkan Bu Niman agar beliau fokus kepada masa depan, sehingga tujuan yang kita harapkan terkait dengan indikator ketercapaian coaching hari ini bisa tersedia dan terlaksana dengan baik, sehingga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi berhasil dan tidak sia-sia. Baik, Bu, nanti akan saya terapkan bersama Bu Niman. Oke, silakan, Bu, dilanjutkan coachingnya. Iya, Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi, Bu Niman. Halo Bu Oktri, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu Niman. Bagaimana dengan Ibu Susi? Sehat selalu. Amin, luar biasa ya Bu. Ya. Kalau Ibu Niman sendiri bagaimana, Bu? Sehat Bu. Hanya saja nanti saya akan mau berbicara sama Ibu begitu. Oke, Ibu Niman. Ya, tadi seperti yang Ibu bilang mau membicarakan sesuatu ya dengan saya. Iya Bu. Kira-kira apa itu, Bu Niman, kalau boleh saya tahu? Nah begini Bu, izin dulu ya Bu. Izin waktunya untuk beberapa menit ke depan.
Oh ya, tidak masalah. Saya mau bercerita tentang rasa-rasanya akhir-akhir ini saya mendapatkan sebuah kegelisahan ya Bu, yang saya dapatkan dari proses pembelajaran saya di dalam kelas. Ibu merasa gelisah dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira situasi apa yang bisa membuat Ibu gelisah? Jadi begini ya Bu, jujur aja ya Bu ya, akhir-akhir ini saya amati anak didik saya itu ketika saya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, mereka kurang antusias ya menerima pembelajaran dari saya. Dan kemudian ketika saya juga mengakhiri pembelajaran, saya kan memberikan tugas Bu. Jadi ada beberapa anak-anak mungkin bisa sampai 30%, yang kadang kurang juga, yang tidak mau mengerjakan mungkin dengan berbagai alasan begitu Bu. Oh, ya. Jadi selama proses pembelajaran di akhir-akhir ini Ibu merasa gelisah karena anak-anak ataupun murid-murid Ibu di kelas kurang antusias di dalam pembelajaran, dan juga ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas ya Bu temannya. Ya, dari yang pembicaraan kali ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Jadi gini ya Bu, tentang masalah saya tadi ini, sebenarnya saya benar-benar mengharapkan semoga di pembicaraan kita saya bisa mendapatkan pencerahan mungkin dari Ibu juga nanti ya, sehingga saya dapat solusi dari pembicaraan kita, masalah saya bisa terselesaikan dan saya bisa melihat dan merancang hal-hal apa saja yang perlu saya baguskan ke depan. Oh iya, jadi Ibu Niman ingin Ibu Niman mendapatkan hal-hal yang ingin Ibu Niman lakukan ke depannya sehingga permasalahan ini bisa teratasi ya Bu. Iya Bu. Oke, menurut pengamatan Bu Niman, kira-kira yang membuat siswa Bu Niman seperti itu apa ya Bu? Kalau saya pikir-pikir sih Bu, mungkin kalau saya flashback ya Bu, dalam proses pembelajaran saya kayaknya monoton ya Bu ya, lebih kepada berpusat pada guru. Nah, dalam kelas saya lebih banyaknya berbicara. Jadi anak didik saya itu lebih kebanyakan duduk, diam dan mendengarkan saja, sehingga mereka kurang aktif lah dalam proses pembelajaran itu. Seakan-akan saya yang jadi lebih aktif Bu, dan harusnya kan saya butuhnya biar mereka. Nah, dalam proses pembelajaran mereka jadinya kurang ada waktu dalam menyampaikan pendapat mereka. Seperti itu yang saya rasakan Bu. Oh ya, berarti Bu Niman menganggap bahwa pembelajaran yang Bu Niman lakukan sendiri monoton dan siswa hanya mendengarkan aja, lebih berpusat pada Bu Niman sendiri ya. Iya Bu. Oke. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang dapat dilakukan oleh Ibu Niman untuk bisa membuat mereka lebih antusias di dalam belajar? Saya pikir ya Bu, mungkin nanti bisa juga ditambahin Ibu atau bagaimana, benar atau tidak ya. Menurut saya ya Bu, saya mau dalam proses pembelajaran saya itu asik dan menyenangkan bagi anak didik. Kalau tadinya saya memang berpusat pada guru ya Bu, saya berkehendak sekarang agar benar-benar berpusatnya pada murid, sehingga sesuai dengan minat dan bakat anak didik saya. Lalu tidak membosankan bagi mereka dan mereka dapat mengeksplor pendapat mereka dan juga bisa mengeksplor minat bakat mereka dalam proses pembelajaran saya, sehingga mereka semua aktif jadinya Bu. Jadi menurut Bu Niman, pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh siswa ini supaya mereka aktif? Menurut saya butuh pembelajaran yang lebih kreatif lagi Bu. Yang apalagi di akhir-akhir ini dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Ya, jadi di sana saya bisa melihat apa kebutuhan anak didik saya, apa minat mereka, bagaimana profil mereka, dan saya bisa merancang pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan bagi anak didik. Ditambah biar tidak membosankan ya Bu ya, saya maunya nanti dalam sesi-sesi pembelajaran ada yang namanya ice breaking, sehingga ketika anak didik sudah mulai agak capek berpikir dengan pembelajaran, saya bisa kasih ice breaking yang bisa menyemangati mereka lagi, bisa semangat lagi. Yang sudah mulai ngantuk bisa berbagi semangat lagi Bu. Kemudian memberikan beberapa games ya Bu ya, games yang bisa
mengajak anak didik untuk bisa berpikir juga. Games ini bukan hanya sekedar bermain aja menurut saya ya Bu, games juga bisa dikaitkan dalam proses pembelajaran. Wow, luar biasa sekali ininya Bu Niman ini. Kalau saya lihat Ibu Niman ingin memodifikasi pembelajaran yang Ibu Niman lakukan selama ini yang lebih berpusat pada guru, sekarang lebih berpusat pada murid, disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, profil murid, sehingga murid bisa lebih aktif di dalam pembelajaran. Selain itu juga Bu Niman tadi berencana mau membuat ice breaking selama proses pembelajaran dan juga akan melakukan games ketika siswa sudah mulai motivasinya agak kurang, sehingga dilakukan games dan mereka lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Oke Bu Niman, sungguh luar biasa idenya Bu Niman. Mengenai tugas, kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak mengerjakan tugas? Oh iya Bu, ini masalah saya yang kedua ya Bu ya. Saya seperti yang saya katakan tadi, ketika saya memberikan tugas nih Bu, ada beberapa anak-anak mungkin 20-30% yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan tugas mereka lebih dengan tepat waktu. Nah kalau menurut saya mungkin karena akhir-akhir ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit agak sulit ya Bu, tidak sesuai dengan kemampuan mereka, tidak sesuai dengan profil mereka sebelumnya, dan jumlahnya, kuantitas dari soal yang saya kasih agak sedikit banyak mungkin ya Bu. Jadi Ibu Niman merasa bahwa tugas yang Ibu berikan selama ini lumayan banyak jumlahnya, kemudian kompleksitasnya juga atau tingkat kesulitannya agak sedikit tinggi ya dibanding yang biasanya. Lalu yang biasa Ibu gunakan sebagai sumber belajar selama ini kira-kira apa Bu? Nah, sumber belajar ya Bu ya, mungkin juga itu berpengaruh ya Bu ya, karena selama ini saya menggunakan sumber belajar buku teks aja Bu, dan mungkin beberapa dari perpustakaan buku cerita. Lalu kalau menurut Bu Niman kira-kira sumber belajar lain apa yang bisa digunakan yang bisa membuat siswa lebih bisa mengerjakan tugasnya? Saya rasa ya Bu, dengan perkembangan zaman sekarang ini, anak didik ini sudah mulai canggih dan pintar menggunakan teknologi nih Bu. Jadi kalau hanya buku teks dan buku cerita mungkin kurang ya Bu. Jadi saya pikir sumber-sumber belajar lainnya saya harus lebih maju lagi dan lebih update lagi sesuai dengan kebutuhan anak didik. Menurut saya harus menampilkan yang bentuk-bentuk visual juga Bu. Jadi saya rasa dari YouTube bisa saya jadikan sebagai sumber belajar bagi mereka. Mungkin saya bisa menampilkan mereka video YouTube yang berhubungan dengan materi saya, dan mereka juga bisa mencari melalui YouTube ketika ada tugas, bisa menjadi referensi bagi mereka. Ditambah lagi bisa menggunakan internet ya, mungkin di Google di sana mereka bisa searching materi-materi yang lebih menarik lagi ya. Dan yang lebih update-nya lagi nih Bu ya, kalau saya perhatikan anak didik, mereka sudah mulai pintar menggunakan TikTok Bu. Sementara saya masih kurang. Jadi saya rasa saya ke depan ini kayaknya harus banyak belajar juga Bu menggunakan TikTok, karena anak didik ini lebih suka yang lebih nyata-nyatanya dan yang lebih mengasihkan, sehingga saya rasa ini bisa jadi salah satu sumber juga ya Bu dalam sumber belajar anak didik. Ya. Jadi Bu Niman berencana untuk menggunakan sumber belajar yang lebih variatif, terutama yang lebih update sekarang ya, penggunaan TikTok. Jadi siswa akan lebih aktif dan juga akan lebih mudah memahami pembelajaran sehingga mereka bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Begitu ya Bu Niman ya. Lalu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, jadi sama dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu. Jadi rencana saya ke depan yang pertama ini ya Bu, sebagai kita guru ini ya, administrasi pembelajaran juga saya coba, mungkin kalau selama ini lebih monoton kepada saya, maka sedikit saya variasikan dulu lah Bu. Saya nanti membuat proses RPP mungkin ya saya olah menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memiliki variasi proses pembelajaran yang beragam di sana. Di sana bisa saya kasih audionya, bentuknya visualnya, dan juga bentuk kinestetiknya yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. Dan yang keduanya adalah mencari sumber-sumber belajar yang lebih asik lagi sesuai dengan zaman anak, kodrat mereka, baik kodrat alam dan kodrat zaman mereka juga. Dan
berhubungan dengan tugas ya, dengan adanya sumber belajar yang mengasihkan nih Bu ya, menurut saya mereka bisa mengerjakan tugas lebih baik lagi. Dan pertanyaan yang saya kasih juga sedikit saya turunkan levelnya mungkin ya Bu, harus sesuai dengan kemampuan mereka sehingga bisa mereka kerjakan dengan baik. Oke, rencana yang sangat luar biasa yang sudah diambil oleh Bu Niman. Kira-kira komitmen Ibu agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Ya, saya berkomitmen ya Bu, saya akan mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, rencana-rencana ini. Saya berkomitmen sepenuhnya untuk melaksanakan secepat mungkin, sehingga proses pembelajaran saya 2 hari ke depan saya akan masuk Bu, jadi bisa lebih baik lagi. Tidak seperti yang saya ceritakan, tidak akan terulang lagi Bu, sehingga akan sesuai, administrasi saya lengkapi, proses pembelajaran lebih menyenangkan bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sumber-sumber belajar itu bisa saya gunakan lebih banyak lagi dan tidak hanya fokus pada buku teks yang tidak monoton Bu. Baik, keren sekali Ibu Niman, di mana Ibu akan memberikan pembelajaran yang bervariasi kepada anak, juga menggunakan sumber belajar yang lebih up to date, di mana sesuai dengan kebutuhan anak, profil belajar mereka. Dan saya berharap juga Bu Niman bisa melakukan ini, membuatnya lebih nyata, sehingga apa permasalahan tadi, permasalahan yang Ibu Niman dapatkan atau yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Bu Niman, kita sudah sampai di sesi coaching kali ini. Satu lagi pertanyaannya ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah pembicaraan kita ini? Luar biasa senang sih Bu, karena yang pertama dulu saya bisa bertemu dengan Ibu, bisa berkolaborasi, bisa berbagi ya Bu tentang keluh kesah saya. Dan yang lebih bermaknanya lagi, akhirnya ya saya bisa dapat pencerahan, dapat solusi dari masalah saya. Saya bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi anak didik, dan menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Wow, sangat menginspirasi ya Bu Niman ya. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat buat Bu Niman. Saya juga sangat senang untuk bisa berbincang bersama Bu Niman pada siang ini. Oke Bu, terima kasih ya Bu untuk hari ini. Iya, sama-sama Bu Niman. Lain kali jangan segan-segan ya untuk sharing-sharing dengan saya. Siap Bu, ke depan saya akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Ibu. Oke. Permisi ya Bu. Oke Bu Niman, hati-hati. Coachingnya sudah selesai ya Bu ya? Sudah Bu. Nah, dari sesi coaching tadi Bu, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apa Ibu punya waktu? Sangat Bu, silakan Bu, nggak apa-apa. Yang mau saya tanyakan, tadi dari sesi coaching ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Niman selama coaching? Untuk coaching kali ini bersama Bu Niman, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, di mana Ibu Niman tadi pada saat bersama dengan saya, kami menetapkan tujuan dari pembicaraan, kemudian juga identifikasi permasalahan yang beliau hadapi, dan saya juga menggali informasi rencana apa yang mau dilakukan oleh Bu Niman untuk menyelesaikan permasalahannya, dan beliau sudah berkomitmen Bu untuk melakukan apa yang dia rencanakan itu menjadi nyata. Begitu. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti kalau Ibu merefleksikan sendiri, apa hal baik yang sudah terjadi selama pembicaraan Ibu dengan Bu Niman beberapa menit yang lalu? Hal baik yang sudah saya lakukan menurut saya ya Bu ya. Saya pikir saya sudah hadir sepenuhnya, di mana saya juga mendengarkan Bu Niman. Jadi selama proses coaching ini saya melihat Bu Niman juga fokus kepada saya dan saya juga fokus kepada Bu Niman. Kemudian saya mendengarkan secara aktif. Bu Niman bercerita banyak tadi ya, bercerita banyak. Kemudian dia mengalir ceritanya Bu, sehingga bahkan Bu Niman sendiri bisa sampai pada solusi dari permasalahannya, karena saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sudah dijelaskan oleh Bu Niman. Nah,
Kalau menurut Ibu sendiri, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada sesi coaching ini untuk Ibu jadikan sebagai pengalaman ke depan? Iya Bu, saya pikir untuk bagian membuat pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ini adalah sebuah kompetensi yang memang sangat dibutuhkan dalam proses coaching, sehingga saya berharap ketika saya melakukannya ke depan, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sebelum dan setelah pelaksanaan coaching? Perasaan saya jujur aja ya Bu ya, pada awal tadi sebelum coaching itu saya agak sedikit ragu, karena saya mikir kira-kira ya coaching kali ini berhasil nggak ya, tujuan coachingnya berhasil nggak ya. Itu yang pertama yang ada di benak saya tadi pada awal coaching. Tetapi pada akhir coaching setelah selesai, saya merasa lega karena Bu Niman sendiri menemukan solusi dari apa yang membuatnya merasa gelisah. Jadi saya sebagai coach juga merasa senang bisa menjadi mitranya dalam proses coaching, sehingga beliau bisa plong lah atau bisa senang bahwa dia bisa melakukan beberapa langkah untuk menjadi solusi dalam permasalahannya. Ya. Jadi tadi saya sempat mendengar Ibu bertanya bagaimana perasaan Bu Niman ya. Jadi apa tadi tanggapan Bu Niman terkait dengan kegiatan sesi coaching hari ini? Bu Niman tadi mengatakan bahwa beliau merasa lega karena dia sudah mendapatkan pencerahan, penguatan, bahkan dia berkomitmen sendiri untuk melakukan rencana yang sudah dia buat itu tadi Bu menjadi aksi nyatanya. Jadi dia tadi merasa lega karena dia sudah menemukan solusi dari permasalahan itu. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, saya memang melihat tadi Bu selama pelaksanaan coaching ya, ada chemistry di antara Ibu dengan Bu Niman, sehingga saya juga melihat seperti yang Ibu katakan, dia bisa mencapai tujuan dari awal dia mau melaksanakan sesi coaching hari ini ya Bu. Kalau Ibu tidak keberatan, saya ada beberapa catatan. Oh iya Bu, silakan Bu, dengan untuk senang hati. perbaikan ke depan. Tadi Ibu bertanya tentang pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, untuk membuat pertanyaan berbobot, saya ada saran. Jadi ke depan apabila Ibu melaksanakan sesi coaching, tidak ada salahnya Ibu mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga bisa Ibu angkat sebagai pertanyaan berbobot untuk digali informasi lebih lanjut. Dan berikutnya Bu, tadi selama percakapan sesi coaching ini, ada beberapa kali saya melihat Ibu menarik kesimpulannya dari perkataan Ibu Arniman. Nah, untuk ke depan saran saya, Ibu jangan menarik kesimpulan sendiri. Biarkan coach atau Bu Niman atau siapapun nanti ke depannya menarik kesimpulan sendiri, sehingga dia bisa mengeksplorasi potensi pemikiran, rencana-rencana secara mandiri. Ya, kita sebagai seorang coach hanya bertugas membimbing dan pertanyaan, tetapi yang menarik kesimpulan dan mencari solusi itu kita serahkan sepenuhnya kepada coach. Demikian ya Bu ya. Oke Bu, baik, terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas waktunya Bu Susi. Selamat siang. Selamat siang Bu Oktri.